Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Nawati, saya guru bahasa Indonesia di SMK Inukabat. Nah, rekan-rekan guru-guru, sebelum saya cerita, saya mau tanya dulu nih, masih ingat nggak perasaannya waktu pertama kali dengar berita tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Tadi dinyatakan kalau ada indikasi terjadi penularan, sekolah harus ditutup. Anda puas dengan penjelasan ini? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Nah, kalian tahu sendiri kan datanya dari Maret 2020 sampai sekarang itu kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sebelum masuk ke ranah saya cerita, saya ingin mengingatkan lagi kepada kalian bahwasannya pembelajaran jarak jauh untuk murid-murid dan untuk para guru mungkin ada yang patah semangat ataupun ada yang merasa sudah putus asa dengan pembelajaran ini. Kita lihat dulu dan dengarkan cerita saya. Inilah cerita saya menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Clipper dan Fruity. Pertama kali melakukan pembelajaran jarak jauh itu suatu tantangan bagi saya sendiri dan mungkin murid-murid saya juga merasa tertantang dengan pembelajaran ini karena selain dari segi lingkungan juga dari segi pembelajaran juga kita merasa kita masih kurang memberikan semangat dan memberikan segala hal yang seperti di sekolah lain. Jadi mungkin ada beberapa tantangan-tantangan yang saya terima selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama tentang tantangan komunikasi baik online maupun offline gitu. Dari tantangan komunikasi ini gimana sih? Maksudnya seperti apa sih tantangan komunikasi ini? Contoh seperti ini. Di saat kita itu offline dengan anak-anak, kita enak langsung ngomong ke anak-anak, kita mempelajari materi ini, kita mempelajari materi yang selanjutnya dari pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu kita diadakan dan dipertemukan dengan tantangan online, yakni pembelajaran jarak jauh yang menurut kita itu sangat menguras tenaga kita sebagai guru di Indonesia karena salah satunya ya mungkin dari keluhan-keluhan murid itu tentang kuota yang pertama. Apalagi ketika melakukan Zoom dengan murid-murid saya merasa kok anak-anak ini nggak ada yang merhatiin saya, kok anak ini nggak ada yang jawab pertanyaan saya gitu. Ternyata selain mereka itu ya mungkin ada yang males mungkin pertama, tapi selain itu juga mereka itu pernah curhat juga ke saya bahwasannya ketika mereka melakukan Zoom ataupun melakukan pembelajaran via online yakni video conference dengan saya sendiri, mereka merasa kesusahan karena lingkungan mereka tidak mendukung. Tantangan yang kedua nih, ada tantangan yang menurut kita itu sangat mudah sekali. Ya mungkin selain sinyal kita juga ada tantangan kuota juga, tapi alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh pemerintah terkait kuota dari Kemdikbud. Jadi kita melakukan video conference ataupun Zoom dengan anak-anak, kita harus menggunakan data itu. Kita menggunakan data internet yang difasilitasi oleh Kemdikbud tersebut gitu. Jadi selain sinyal, selain komunikasi dengan mereka, kita juga melakukan tantangan-tantangan yang lain. Nah, selanjutnya nih, nggak cuma tantangan dari luar ya Bu, ya Bapak. Jadi tantangan dari dalam diri kita sendiri pun juga ada gitu. Contoh, saya pernah di suatu hari ataupun di suatu ketika itu ketika saya ngajar, ketika saya sudah ngasih tugas banyak ke anak-anak, saya sendiri merasa stres gitu loh. Stresnya gimana? Ya karena saya merasa kayak ini tugas gak selesai-selesai.
terkadang terkendala waktu juga. Nah, waktu mereka itu di saat saya hari ini ngasih materi, mereka itu minta kompensasi ataupun toleransi untuk mengumpulkan besok gitu. Nah, itu bisa membuat waktu kita semakin berubah dan merubah jadwal total dari yang awalnya offline, yang awalnya kita tatap muka, yang awalnya kita happy dengan anak-anak, yang awalnya kita tanya jawab dengan sesama, itu berubah total setelah ada pandemi COVID ini. Jadi semua berubah menjadi serba online gitu. Tapi rekan-rekan guru-guru dan mungkin murid saya sekarang melihat gimana sih cara pembelajaran saya ketika bareng dengan murid-murid saya, entah itu via virtual, laptop, ataupun via WhatsApp. Karena kita ngirimnya lewat WhatsApp ya, ada grup tersendiri. Jadi mereka berkomunikasi dengan saya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Nah, dari pandemi COVID ini mengajarkan saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia merasa ini bukan tantangan yang menurut saya sangat melelahkan, tapi ini pembelajaran baru bagi saya bahwasannya ketika ada salah satu murid dari kita itu merasa tidak diperhatikan ataupun merasa tidak dihiraukan di kelas saat pembelajaran langsung, di pembelajaran jarak jauh ini kita merasa kita merangkul semua murid-murid kita dengan cara seperti itu tadi. Yang awalnya kita jarang chattingan, tanya-tanya mata pelajaran, kita tanya hal yang membuat kita bahagia gitu. Selain itu juga saya juga mengingatkan ke kalian bahwasanya tidak semua guru di Indonesia itu merasa terbebani adanya COVID-19 ini. Tapi guru-guru Indonesia malah semakin semangat untuk membangun kinerja otak dari murid-muridnya atau dari murid-murid sekolahnya agar mereka tetap merasakan semangat dan merasakan dampaknya dari COVID ini. Bahkan mereka sendiri tidak merasa COVID ini adalah suatu beban bagi mereka gitu. Jadi jangan pantang menyerah, jangan pernah merasa putus asa. Teman-teman atau murid-murid di luar sana yang merasa pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini tidak enak ataupun merasa bosan dengan pembelajaran ini, saya harap bisa merubah mindset dan saya harap tidak pernah memikirkan hal yang tidak dipikirkan. Contoh, ketika kalian bosan melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun kalian ingin bertemu teman-teman kalian jangan sampai ada pikiran untuk berhenti sekolah gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan guru-guru Indonesia ataupun Bapak Ibu yang melihat video ini, saya mengucapkan jangan pantang menyerah karena masih banyak di luar sana murid-murid yang membutuhkan tangan-tangan kita dan membutuhkan segala ilmu yang kita punya untuk memotivasi murid-murid kita agar tetap semangat dan agar tetap menjalani kehidupan ini sampai kita benar-benar terhindar dan benar-benar menghilangkan wabah ini dan kita bisa bertemu dengan murid-murid kita bisa salam sapa dengan mereka, kita bisa tatap muka dengan mereka, dan pastinya kita bisa membuat mereka bangga bahwasannya pandemi ini telah membuat mereka menjadi lebih kuat dan mereka bangga pernah bersekolah dengan sistem pembelajaran ini. Nah, setelah ini saya akan menampilkan gimana cara saya berkomunikasi dengan murid-murid saya via WhatsApp ataupun via Zoom. Dan kemarin-kemarin itu saya juga sempat adu selfie dengan mereka ketika kita melakukan Zoom dan ketika kita melakukan pembelajaran via jarak jauh gitu. Oke, terima kasih telah mendengarkan cerita saya, sedikit bercerita bagaimana sih menjadi guru inspiratif bagi murid-murid yang merasa dia sudah putus asa, padahal kita sendiri sebagai guru ya, kita juga merasa bosan, juga merasa kapan kelarnya gitu. Kita sempat ngerasakan keresahan dari murid-murid ini.
Nah, oke, rekan-rekan guru, barusan saya bercerita ini mungkin bisa menjadikan pelajaran bagi kalian dan juga murid-murid saya yang melihat video saya ini. Jangan lupa kalian tetap semangat dan jangan lupa tetap tebarkan senyum kalian dan semangat kalian, jangan putus asa dan jangan pantang menyerah. Kita yakin wabah corona ini atau wabah COVID-19 ini akan segera berlalu. Jadi Go 2021 kita terbebas dari COVID dan kita selalu menjaga komunikasi kita dengan baik dan sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.